Selamat siang seluruh pemirsa, baik siswa maupun guru di seluruh Indonesia. Hari ini kita bertemu kembali di Jamkos kesayangan kita, channel kesayangan kita Jamkos 2045 Pasir Penajam Sains Indonesia. Hari ini kita tayang perdana untuk pembelajaran sains yang berbasis praktek. Saya Sarlon Hutagao dan kru akan menyajikan pembelajaran Bunsen pada hari ini dengan narasumber kita, Pak Ahmad Saehu. Selamat datang Pak di channel kita. Alhamdulillah. Salah satu ahli teknis di BBGP Jawa Barat. Beliau sangat terkesan dengan pembelajaran IPA berbasis praktek menggunakan alat peraga. Mungkin hari ini beliau akan berbagi singkat, padat, jelas, dan mendasar, ya Pak ya, tentang pembakar Bunsen. Hari ini mungkin saya akan mencoba memberikan ilustrasi kepada rekan-rekan siswa dan guru di seluruh Indonesia. Apa yang saya lakukan ini adalah membakar lilin, lalu saya memiliki sebuah botol aqua. Bagaimana misalnya kalau saya membakar ini? Kira-kira menurut Bapak Ibu apakah tumpah atau terbakar atau bagaimana? Nah, tentu percobaan ini harus kita lakukan baru kita. Nah, tentu di sini Bapak, Ibu guru dan seluruh siswa-siswa terkasih melihat apa yang akan kita lakukan. Tapi hari ini kita akan berhenti di sini karena pembelajaran ini tidak menggunakan lilin. Akan diajarkan bagaimana pemanasan yang sebenarnya, pembakaran yang sebenarnya, dan bagaimana hal itu dilakukan nanti dalam pembelajaran berbasis praktek untuk pembelajaran konsep-konsep IPA lainnya yang direndah. Mungkin saatnya kita berikan waktu lebih dalam lagi, lebih luas lagi kepada Bapak Ahmad Saehu yang akan menyampaikan paparannya dan melakukan percobaan tentang Bunsen ini, Pak. Mangga waktu kita berikan kepada Bapak. Oke, terima kasih Pak Sarlon ya. Alhamdulillah kita sampai kepada tayangan perdana ya. Iya betul Pak. Kemarin sudah persiapan, sekarang sudah perdana. Yang mudah-mudahan ini nanti ada kelanjutan yang nanti akan lebih detail. Hanya memang untuk awal-awal tayangan ini lebih dititik beratkan kepada ilmu-ilmu yang sifatnya mendasar ya. Siap, Pak. Harus mendasar ya Pak ya. Mendasar dulu. Nah, dalam hal ini tentang Bunsen. Jadi istilah Bunsen itu bagi siswa SMP ataupun SMA kelihatan sudah nggak asing, apalagi gurunya. Nah, kalau gurunya itu masih asing, berarti nggak pernah praktek yang kaitannya. Atau di sekolahnya mungkin labnya tidak pernah dibuka Pak Bunsennya. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Oleh sebab itu siswa dan guru harus melihat Bunsen ini ya Pak ya, harus mirip ya dengan alat-alat ini ya. Betul. Iya. Makanya di sini nanti di Bunsen nanti akan diisi spiritus. Hanya perlu penjelasan bahwa spiritus ini sebenarnya adalah alkohol. Hanya alkohol yang dikasih warna. Sebenarnya warna aslinya itu bening ya. Bening. Ya. Ya. Kenapa dikasih warna biru? Itu udah kesepakatan internasional. Ketika kita ke toko besi beli spiritus pasti yang dikasih warna biru. Memang ada yang warna putih. Hanya kita harus punya prinsip pemikiran bahwa spiritus itu sebenarnya adalah alkohol 100%. Atau paling tidak 97% atau 95%. Sangat berbahaya Pak kalau ditelan. Sangat berbahaya. Cukup 1 sendok itu bisa membunuh manusia. Tapi ini kan nggak perlu dicoba ya. Kalau ini yang tadi pengetahuan saja, informasi saja. Nah sehingganya nggak mungkin Bapak Ibu beli spiritus itu di apotek, pasti akan dikasih alkohol juga, cuman yang 70%. Hanya untuk lebih rendah. Artinya hanya untuk ini membuang atau membersihkan kotoran-kotoran yang dalam ruang-ruang praktek ya. Praktek. Nah, informasi yang kedua ini kaitannya dengan spiritus ya. Jadi misalnya ini kaitannya dengan sumbu. Jadi ini sudah meningkat ke sumbu, di mana ini sumbu ini harus bisa mengalirkan spiritus. Oh iya. Mengalirkan dalam arti ke atas. Bisa
bisa kamera 2. Ya. Nah, pada saat kita coba membandingkan, misalnya ini bunsen juga, hanya bunsennya adalah berbahan logam. Oh iya. Nah, kalau berbahan logam, ini dites dulu, ini bisa naik turun nggak misalnya? Ini sumbunya ya Pak? Sumbunya ya. Ini sumbunya benang bahannya ya? Kalau ini bahannya dari kain lah ya. Katun ya. Kapas. Nah, ini dikasih spiritus ini misalnya ya. Nah, ngasih spiritus juga jangan sampai penuh. Oh iya. Nah, ini penting misalnya sisakan aja seperempatnya. Seperti halnya ini ya. Ini nggak boleh terlalu penuh, jadi pas di ujung sini ya. Ya, diperhatikan ya siswa-siswa kita ya, jangan sampai penuh memakai bunsen ini. Nah, karena bisa terbakar. Bisa terbakar. Ya. Nah, kalau kita menggunakan logam, kalau ini bisa dibiarkan. Iya. Maksudnya dibiarkan, ditinggal asal kanan kirinya nggak kena goyangan misalnya. Kalau logam. Enggak, kalau ini. Kalau yang kaca. Kalau yang kaca. Oke. Nah, kalau yang logam itu diusahakan jangan sampai ditinggalkan. Yang ini tadi Pak ya? Yang ini. Yang bahan logam ya? Ya semuanya sih kalau nggak ada aktivitas saya dimatikan karena api ya. Takut ada gempa atau yang lainnya. Iya. Ya kalau bisa jangan ditinggalkan lah ketika menggunakan. Nah ini juga sama. Ini bunsen juga. Hanya bunsen yang lebih lama, lebih tua dibandingkan ini. Oh ya. Nah ini tua ya. Maksudnya lebih dulu ya. Iya. Ini juga pakai kaki pula ya Pak? Pakai kaki juga. Ini kasih spiritus misalnya kita isi juga jangan sampai penuh. Jangan sampai. Paling tidak itu maksimal itu 3/4. Iya. Sisakan 1/4 untuk apa? Untuk udara. Udara. Ketika dia menguap ya. Menguap. Sama dengan ketika kita makan. Kenapa nggak boleh kenyang? Yaitu ada selang udara yang mestinya ada ruang. Ya, dikasih ruang. Nah ini untuk bunsen ya, ada yang kecil, ada ukuran yang besar. Ini tadi bunsen yang besarnya ya? Yang besarnya. Ya. Nah, apa bedanya? Memang dari sisi ukuran itu jelas ya. Cuman akan lebih efektif sebenarnya kalau dibandingkan memang satu sesuai dengan kebutuhan. Ya. Tapi yang kedua, memang sebaiknya itu adalah yang kecil. Sebaiknya yang kecil. Karena apa? Ya. Yang kecil dan di samping masalah ukuran yang kecil ini nanti dari sisi spiritus itu tidak hambur. Iya, lebih hemat lah ya. Hemat, ya. Nah, logam ini kalau bisa sih dihindar. Kecuali dalam pantauan. Misalnya hanya maksimal itu setengah jam, itu nggak apa-apa pakai bunsen yang logam. Tapi kalau berjam-jam berini sebaiknya pakai yang dari gelas ya. Itu nanti sebagai bahan kesimpulan nanti Pak Salon ya. Iya. Siswa-siswi dan para ibu dan bapak guru di rumah, hari ini dijelaskan kepada kita apa bedanya menggunakan bunsen yang kaca dan logam, bunsen yang besar dan kecil dalam percobaan. Ada tutupnya juga ya Pak ya, berarti terdiri dari wadah. Ya. Terdiri dari sumbu ya. Terdiri dari penutup Pak ya, seperti ini ya. Nah, ya. Seperti apa katakanlah kayak ini menyala misalnya. Ya. Itu jangan ditiup. Oh, tidak ditiup mematikannya ya? Mematikannya cukup ditutupkan. Kenapa Pak kalau ditiup? Ya kalau ditiup misalnya tiupannya nggak kuat kan otomatis nanti bisa aja itu masuk ke dalam dan itu akan sangat berbahaya ya. Bahaya. Bisa meledak ya Pak? Ya bisa meledak juga khawatir ada tragedi yang tidak diharapkan. Ya artinya mungkin Pak Sayumi ingin menyampaikan kepada seluruh siswa di Indonesia dan Bapak Ibu bukan berarti menggunakan bunsen ini menakutkan. Oh iya. Jangan menakutkan ya Pak. Jadi jangan gara-gara takut api, takut meledak. Padahal itu istilah-istilah yang dibuat karena kurang pengetahuan menggunakan bunsen, menghidupkan dan mematikan. Menghidupkannya bagaimana Pak? Saran Bapak pakai korek api kayu, bagaimana atau pakai ada yang pemantik Pak? Enaknya itu sebenarnya kalau aman pakai pemantik ya. Seperti ini salah satunya. Daripada pakai korek kayu itu kadang-kadang khawatir nanti apa. Dan kalau mematikan mematikan silakan harus langsung ditutup. Jadi berarti semua alat-alat yang
ada ini Pak Bunsen ini pasti ada penutupnya ya. Ada penutup. Berarti kalau tidak ada penutupnya jangan dipakai. Oh ya, kalau bisa diusahakan tidak dipakai. Usahakan komplit ketika menggunakan percobaan nanti atau praktek harus langsung disimpan dengan tutupnya dengan rapi ya. Oke, Pak. Silakan Pak lanjutkan apa mungkin yang ingin Bapak sampaikan berikutnya dengan bagaimana cara menggunakannya. Nah, misalnya ini ya kita akan melakukan sebuah percobaan seperti misalnya sublimasi ya. Ini sebagai gambaran aja. Nah, otomatis kalau itu sublimasi kita kan menggunakan kaki tiga menjadi sesuatu yang penting. Sublimasi itu mungkin kepada seluruh siswa di Indonesia harus dipahami ya. Jadi harapan kami dari Jampos ini, dari channel ini, supaya saya potongnya, supaya siswa-siswa kita memahami. Gunakanlah teknologi yang langsung bisa, sublimasi itu apa? Mungkin kalau adik-adik belum hafal langsung dicari. Ya, langsung dicari aja sublimasi itu perubahan wujud ya Pak ya. Ya, perubahan menyebabkan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Ya, dari cair menjadi padat atau perubahan lain ya Pak ya, yang menggunakan pemanasan. Nah, jadi langsung aja dicek supaya kita belajarnya itu nyambung ya. Jangan ragu-ragu untuk mencari dan menggali dari Jampos maupun dari gadgetnya adik-adik sekalian. Silakan lanjutkan. Oh ya, jadi berikutnya misalnya kita akan melanjutkan menggunakan saringan ya. Nah ini kenapa perlu saringan? Artinya dari proses pemanasan ini nggak boleh langsung. Jadi ini ditahan dulu seperti ini. Tidak langsung dari bunsennya Pak, seperti yang dilakukan saya pada pertama tadi ya. Ini masuk sini, yang kecil dulu misalnya. Ya, yang kecil ya Pak ya, begini ya. Oke. Masuk itu dinyalakan. Nah, atau dinyalakan dulu, dimasukkan atau dimasukkan dulu seperti ini posisinya. Iya, dimasukkan dulu baru dihidupkan. Ya. Baru dihidupkan. Ya, ini nanti diisi dulu Pak. Ya, ini belum kita isi, boleh kita isi Pak ya. Sekalian praktek kita mengisinya ya Pak ya. Ini baru ya Pak, nih baru nih. Baru kita pakai ini. Oke, nah ini juga harus dipakai nih, harus digunakan ini corong ya. Jadi corong-corong jangan sampai hilang ya Pak ya. Kita coba. Nah ini nanti Pak Bapak harus sampaikan kepada saya benar atau enggak nih mengisinya nih. Oh iya, ya seperti itu. Yang penting tidak tumpah. Jadi kenapa kalau pakai corong dan diangkat sedikit biar cepat ya Pak? Oh iya, supaya cepat. Ini kan. Karena lubangnya agak kecil dan agak lama, tapi nggak apa-apa. Nah, coba ya. Nah ini dibasahin Pak. Oh iya dibasahin. Oh tujuannya supaya dia tidak terlalu lama ya Pak ya. Ini sudah menarik. Agak mempercepat lah. Ini ada hubungannya dengan itu ya Pak nanti ya. Apa naiknya cair lewat benang itu ya Pak ya? Iya. Makanya itu setelah nanti dinikan cabut. Nah ini nanti masuk tinggal udah cukup. Udah cukup. Jangan terlalu penuh juga karena tadi yang sudah diingatkan oleh Pak Sewu ya. Oke. Bentar ya Pak. Kita tutup lagi ya Pak. Oh iya, tutup lagi. Nah, ini jauhkan karena panas ya. Kita menunggu beberapa saat kemudian baru kita pancing dengan api tadi ya. Nah, saya kira ini sudah masuk ke sana, tinggal nanti prosesnya memang yang lebih cepat begitu, tapi ini cara yang salah dibalikan supaya mempercepat. Padahal secara kapilaritas ini nanti naik ya. Kapilaritas harus naik. Naik isinya. Tapi ya untuk mempercepat bisa aja ini kan misalnya. Nah, gitu ya. Nah, nanti ketika dinyalakan ini mesti nyala. Coba Pak Salam dinyalakan. Kita nyalakan di luar dulu Pak ya, jangan dulu di bawah masa ya. Oh iya, ini sudah menyala. Sudah menyala. Nah, kalau sudah menyala baru nanti dimasukkan kemari. Nah, kemudian kita tunggu beberapa saat di sini nanti proses memanaskannya itu. Artinya menyala ya dari bunsen ini ya. Ya, seluruh siswa hari ini kita akan sudah mencoba menyalakan bunsen ya Pak. Iya. Sudah kita coba mengisi, sudah kita coba menggunakan dengan kasa ya Pak. Ini namanya? Kalau ini statif segitiga aja. Statif segitiga. Tapi nanti yang perlu juga dicoba itu yang logam. Kalau ini kan katakanlah yang
kaca ya. Jadi ini kita keluarkan dulu. Ya, cara mematikannya Pak dipraktekkan tutup. Kan ini mati nih. Sorry. Iya. Ya. Ya, jadi artinya tertutup langsung ya Pak. Tertutup langsung lah. Nah, baru sekarang nanti kita coba yang pakai logam. Yang apa namanya? Nah, ini nanti ditutup santai saja ya Pak ya. Jadi siswa-siswa jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Santai saja. Api ya. Jadi santai aja seperti kami. Kalau salah-salah dikit tinggal dilap seperti itu. Jangan ada keraguan lah untuk mencoba melakukan ya Pak. Betul. Jangan takut gitu, jangan takut salah gitu ya. Betul. Oke. Nah ini Bapak sudah isi atau belum? Belum. Kalau ini nanti kita coba yang kuningan ya. Yang kuningan. Oke. Yang ini bisa ditunjuk Pak. Nah ini bahannya kuningan nih. Kuningan ya. Ini kita coba cek dulu nih ya. Nah, sumbunya bisa diatur nggak? Ternyata bisa diatur. Periksa ya, adik-adik dan bapak ibu guru. Jadi sebelum dipakai dia mati. Jangan sampai nanti ketika kita melakukan percobaan kok apinya kecil. Mau dicoba, padahal nanti kita gerakan api sudah hidup. Nah, matikan dulu, amankan, periksa naik atau sudah bisa naik atau tidak bisa. Kalau sudah bisa naik, maka kembali nyalakan. Sekarang kita isi kembali ya Pak. Kembali Pak. Ingat ya rekan-rekan, cara mempraktekannya saya tetap ini sambil kalau baru ya. Jadi sambil pakai corong ini kan dulu. Ditaruh di ikan. Sedikit ya Pak ya. Nah. Ini setelah itu nanti dibalikan supaya rada cepat nanti ya. Iya. Nah, ini saya isi dulu. Nah, ini pipa kapilaritas tetap berjalan. Ini terlalu penuh atau kurang penuh? Udah cukup. Iya, cukup. Ya. Cukup. Nah, kita masukkan. Nah, nanti kita coba nyalakan dan ini harus diputar sampai betul-betul rapat. Sampai rapat karena khawatir nanti si spiritus ini mancing ke atas. Oke. Dan ini sebaiknya memang kalau mana yang lebih baik yang kaca atau yang logam. Kalau bicara lebih baiknya yang kaca. Lebih aman ya. Lebih aman ya. Tapi kalau yang logam, kalau kita nggak ikuti saran tadi terlalu penuh misalnya, itu bisa kebakar. Tapi kalau ini kebakar nggak terlalu membahayakan seperti ini, ada ledakan. Ini masalahnya. Ini juga ada tutupnya ya. Ada tutupnya ya. Nah ya, jadi dinyalakan coba Pak Sarwan. Ya, saya nyalakan. Sudah menyala ya. Rekan-rekan ya. Pak, saya mau coba mematikan dulu ya. Oh iya. Oke, saya coba mematikan dulu. Ini masih menyala nih masih. Bisa dinaik turunkan dulu ya Pak. Oh iya, dinaikkan. Ini menambah api, mengurangi, menambah gitu ya Pak ya. Kalau sudah selesai, ini pemutarnya Pak. Oh iya. Di sini sudah ditaruh nih pakai rantai ini penutupnya. Tutupkan saja gitu Pak ya. Jangan takut ya. Jangan takut dan jangan ditiup. Jangan ditiup. Jangan sekali-sekali ditiup. Pak, saya nyalakan kembali. Seperti ini ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, baru diatur ya sesuai apinya atau enggak. Iya. Nah, barulah dimasukkan ke statis 3 itu. Kalau kurang tinggi Pak, ya tinggal diganjal itu kan. Tinggal diganjal. Ini sudah disiapkan juga ya Pak. Nah, bisa seperti ini gitu sampai panasnya itu terasa di sini. Baru nanti selanjutnya kita taruhlah di sini apa yang mau kita berikan ya. panas. Mungkin yang pokok dari bunsen itu Pak Sarwan ya. Karena dibolak-balik juga tentang bunsen hanya pembandingnya itu adalah logam sama kaca. Besar dan kecil. Ya. Besar sama kecil. Kalau ukuran yang standar itu kalau logam ya paling-paling logam aluminium yang dulu udah jarang. Bahan aluminium ya Pak. Ya. Udah jarang sekolah. Ini juga ada penutupnya ini. Ya. Jarang di sekolah Pak ya. Udah jarang di sekolah. Ada pakai kaki. Memang jarang ya. Jadi itu Pak Sarwan yang perlu kita sampaikan untuk tampilan perdana ini. Ya, saya kira cukup ya. Cukup dulu Pak ya. Saya coba matikan Pak ya. Oh iya. Saya dikecilkan dulu Pak mungkin ya biar lebih bagus ya. Baru dimatikan seperti itu. Pak,
Eh, sebentar saya menyapa siswa dulu ya. Nah ini tayang perdana kita, rekan-rekan, bapak dan ibu guru, terus siswa-siswi kami di seluruh Indonesia. Pembelajaran sains ini mudah-mudahan menarik. Bisa ditonton kembali channel ini untuk pembelajaran hari ini, baik untuk anak-anak SD bisa mencoba praktikum membakar ini dengan sangat sederhana. Gunakan alat ini, jangan takut-takut untuk melakukan percobaan. Saya akan melanjutkan pembicaraan ini dengan Pak Saibu. Sedikit lagi mungkin Pak yang perlu dijelaskan. Tadi kan ini sudah penuh Pak, sudah kita isi. Tetapi kan alkoholnya belum habis. Ketika kita mau menyimpan Pak, bagaimana proses menyimpan ini nanti ketika kita tidak pakai supaya lebih aman? Ada saran tertentu enggak dari Pak? Ya, jadi kalau bunsan seperti ini kalau masih di bawah 1 minggu itu masih bisa disimpan seperti halnya kita asal nggak tutup. Iya. Maka Harus tertutup ya? Harus tertutup. Kenapa? Nanti kan menguap. Menguap, habis ya Pak. Takutnya ada yang api atau apa ya? Nah kalau lebih dari 1 minggu, ya, karena sangat jarang praktek, misalnya aja, bukan nyindir ya. Iya, bukan nyindir ya. Makanya jangan jarang praktek, harus sering praktek, itu maksud beliau. Ya silakan Pak. Jadi si spiritus itu diwadahkan dari wadah semula, dikembalikan, dikosongkan. Di bunsennya itu dikosongkan. Itu kalau lebih dari 1 minggu. Tapi kalau masih di bawah 1 minggu, asal nggak lupa ya, karena penyakitnya itu kadang-kadang lupa. Karena dianggap ini alat-alat yang penting, alat-alat tambahan begitu ya pada saja. Oh iya. Alat tambahan yang mungkin dikit ini ada Pak, dikit atau alat tambahan? Kalau ini dikit ada. Ada. Dikit ada. Jadi kalau bukan terpisah. Bukan maksudnya satu kit beneran enggak. Ya. Maksudnya satu spek untuk level SD, SMP, SMA itu untuk bunsen ataupun untuk pengapian itu ada. Ada ya. Nah, jadi artinya tidak susah Pak untuk melakukan percobaan yang menggunakan bunsen ya. Oh iya, jangan takut, tadi pesan Bapak ya. Iya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung menuliskan di chat. Boleh bertanya nanti di YouTube, akan kami jawab. Ada pertanyaan. Di sini kita juga bersama dengan seorang siswa yang membantu kita untuk streaming ini dari siswa SMP Negeri 16 Kota Cimahi. Kelas berapa, Roy? 9. Kelas 9. Kebetulan saya yang langsung mengajarnya ya. Jadi beliau dia ini sangat aktif membantu kami dalam pembelajaran. Ternyata pembelajaran itu harus menarik dengan dasar-dasarnya ya. Masih ada waktu sedikit lagi saya bertanya. Kira-kira Pak, percobaan apa yang biasanya menggunakan pembakaran yang umum Bapak lihat? Ya, untuk penggunaan bunsen itu umumnya materi yang kaitannya dengan panas dan elektrostatika. Panas dan kalor juga ya. Kalau misalnya kalau SD lah ya. Kalau SD itu misalnya bunsen atau kompor ini dinyalakan atau menggunakan termometer pada jarak berapa dari sumber api itu, lalu dia akan naik. Artinya semakin dekat dengan sumber api semakin panas. Dan kayaknya ini topik yang mau kita bawakan kedua ya Pak ya. Di penampilan kedua ya, itu tentang pengukuran suhu ya. Ya ini Bapak dan Ibu guru dan seluruh siswa baik dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi, kita akan melakukan percobaan yang kedua nanti ya Pak, untuk pengukuran suhu. Nah selain itu Pak, kira-kira nanti di selain suhu lah langsung menggunakan termometer, dari kalorimeter juga ya Pak ya. Lalu nanti dalam mengukur apa Pak? Apa yang bisa digunakan lagi bunsen ini kira-kira? Itu untuk percobaan yang kaitannya dengan pemuaian. Pemuaian. Ya. Itu kan model pemuaian nanti kalau bahan seperti tembaga, kemudian aluminium atau misalnya juga besi ada 3. Ya. Nah pada saat dipanaskan kemudian indikatornya pakai lilin, itu yang cepat meleleh itu yang mana misalnya? Ya. Nah, jadi itu membutuhkan bunsen ya?
Jangan ragu-ragu, seluruh siswa nanti di googling aja apa sih yang menggunakan bunsen gitu ya Pak ya. Nanti kalau misalnya ragu cara menggunakannya atau cara memakainya, silakan bertanya dengan kita di Jamkos 2045. Karena Jamkos 2045 menjadi pasir penajam untuk pembelajaran sains di Indonesia. Mudah-mudahan dengan pertemuan singkat kita di perdana ini tidak membosankan, tapi menarik minat seluruh siswa di Indonesia. Saya ingin quote terakhir Pak dari pertemuan kita hari ini dari Pak Said. Silakan Pak kepada siswa dan guru-guru Pak. Ya, kita coba sapa ya yang pokok bahwa kita ingin memiliki generasi yang akan datang itu lebih baik. Maksudnya lebih baik kalau sekarang itu negara kita, masyarakat kita, rakyat kita itu konsumtif. Maksudnya apa konsumtif itu? Pernah itu ditayangkan di salah satu televisi. Itu bagi yang punya uang, ini beli. Terus pada saat poin terakhir, ini patung atau orang? Karena saking konsumtifnya, dia berpikir bahwa ini adalah patung. Ini juga beli, kata si bos itu ya. Padahal ternyata orang. Artinya apa di sini? Baik guru, apalagi siswa, apalagi mahasiswa yang sudah dekat ke dunia kerja. Kita ingin mengarahkan negara kita ini ke depan menjadi negara yang produktif. Itu aja Pak Saron. Iya. Itu ya. Terima kasih Pak Sehu. Artinya, kalaupun bunsen ini buatan pabrik, di lokasi praktek percobaan Anda di sekolah Anda tidak ada bunsen seperti ini, silakan karya, berpikir, kreatif untuk menciptakan bunsen-bunsen buatan Indonesia dalam percobaan. Ya. Bisa Pak ya? Oh bisa. Oke, terima kasih. Sampai bertemu minggu depan dalam channel yang sama. Kami mengucapkan selamat bekerja, selamat belajar, selamat berpraktek di laboratorium ataupun di luar laboratorium dalam seluruh pembelajaran sains sekolah. Sampai ketemu kembali. Kami mengucapkan selamat belajar untuk seluruh siswa dan guru seluruh Indonesia. Terima kasih. Ya. Kasih. Ya.